Apa di buayanya di mulutnya nih? Sebuah video viral memperlihatkan seekor buaya sedang menyeret jenazah seorang bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang, yang diduga tercebur ke sungai di belakang rumahnya di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Ajaibnya, buaya itu disebut mengantarkan jenazah bocah itu ke arah daratan. Video yang berdurasi 1 menit 11 detik itu memperlihatkan buaya berenang dengan pelan, membawa jenazah bocah itu di atas kepalanya, dan sesekali buaya itu terlihat menyelam. Korban diketahui bernama Muhammad Ziad Wijaya. Bocah berusia 4 tahun itu sebelumnya dilaporkan hilang sejak Rabu 18 Januari 2023 sore saat sedang bermain sendiri di belakang rumahnya. Nggak berani, kamu aja. Penampakan buaya membawa jenazah tersebut diabadikan sejumlah pekerja yang sedang beraktivitas di perairan Handil 2. Meski dibawa buaya, tidak ditemukan satupun luka dan tubuh bocah tersebut masih utuh. Buaya tersebut baru melepaskan korban setelah beberapa pekerja di sekitar lokasi mendekat dan melakukan evakuasi. Jenazah korban kemudian langsung diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Meluruskan keyakinan yang berbau mistis tentang buaya yang menghantarkan jenazah balita di Sungai Mahakam, Kalimantan. Pakar jelaskan fenomena buaya Sungai Mahakam, antarkan, jasad balita herpetologi Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN Amir Hamidi menjelaskan fenomena buaya yang membawa jasad balita ke tepi sungai sehingga bisa ditemukan warga. Jasad balita itu sebelumnya dilaporkan hilang di Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, Jumat 22/1 lalu. Video buaya membawa jasad balita itu tersebar dan viral di media sosial disertai narasi jika buaya tersebut mengantarkan jasad bocah malang itu. Amir mengatakan peristiwa itu terjadi secara alami karena insting buaya yang kerap memindahkan mangsa. Buaya tersebut kemungkinan akan menjadikan jasad balita sebagai mangsa kita melihat dia, buaya, seakan-akan mengantarkan jenazah. Tapi sebenarnya, kebetulan saja ketika manusia menemukan, buayanya menghindar terus mangsanya ditinggal, kata Amir kepada Indonesia.com, Senin, 23/1. Menurutnya, buaya memang tidak langsung memakan mangsa bulat-bulat layaknya ular. Buaya biasa menenggelamkan mangsanya beberapa hari dan menyembunyikannya di bawah akar-akar bawah sungai. Hal tersebut dilakukan agar mangsanya membusuk sehingga lebih mudah dicerna buaya. Amir menduga buaya akan memindahkan mangsanya untuk dibawa ke teritori yang lebih aman. Sebelumnya, viral video seekor buaya di Sungai Mahakam yang mengantar jasad balita yang sempat hilang tenggelam selama 2 hari. Dalam video yang terekam, buaya berenang ke arah tepi sungai di mana keluarga korban berada. Buaya membawa jenazah balita itu dengan mulutnya. Menyambut kedatangan buaya, sejumlah warga menggunakan sampan mendekat untuk mengambil jasad bocah itu. Usai jenazah dievakuasi, buaya itu menghilang kembali ke tengah sungai. Jenazah balita bernama Muhammad Ziad Wijaya, 4 itu tampak masih utuh. Balita tersebut awalnya dilaporkan hilang selama 2 hari karena tenggelam saat bermain di Sungai Mahakam. Buaya adalah reptil bertubuh besar yang hidup di air. Secara ilmiah, buaya meliputi seluruh spesies anggota famili Crocodilidae, termasuk pula buaya sepit Thomistomas legelii. Meski demikian, nama ini dapat pula dikenakan secara longgar untuk menyebut buaya, aligator, kaiman dan gavial, yakni kerabat-kerabat buaya yang berlainan suku. Buaya umumnya menghuni habitat perairan tawar seperti sungai, danau, rawa dan lahan basah lainnya. Namun, ada pula yang hidup di air payau seperti buaya muara. Makanan utama buaya adalah hewan-hewan bertulang belakang seperti bangsa ikan, reptil dan mamalia, kadang-kadang juga memangsa moluska dan krustasea bergantung pada spesiesnya. Buaya merupakan hewan purba,
yang hanya sedikit berubah karena evolusi semenjak zaman dinosaurus. Dalam bahasa Inggris buaya dikenal sebagai crocodile. Nama ini berasal dari penyebutan orang Yunani terhadap buaya yang mereka saksikan di Sungai Nil, Krokodilos, kata bentukan yang berakar dari kata kroko, yang berarti batu kerikil, dan deilos yang berarti cacing atau orang. Mereka menyebutnya cacing bebatuan, karena mengamati kebiasaan buaya berjemur di tepian sungai yang berbatu-batu. Penetapan menyampir buaya deskripsi referensi Maestro Galeri tahun 2021 nomor registrasi 202.101.314 domain adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan Provinsi Kalimantan Selatan A. Asal-usul kepercayaan masyarakat terhadap buaya. Salah satu mitos yang ada di masyarakat Kalimantan Selatan adalah tentang keberadaan buaya. Sebagian masyarakat Banjar Kalimantan Selatan, ada yang mempercayai keberadaan buaya gaib atau siluman. Buaya-buaya tersebut harus diberi makan makanan tertentu, minimal setahun sekali. Jika tidak, maka buaya-buaya itu bisa meminta korban, atau membuat salah satu ahli waris buaya tersebut kesurupan, atau mengalami hal-hal yang bersifat metafisik, seperti sakit yang tidak jelas penyebabnya. Kepercayaan masyarakat ini sudah ada sejak berdirinya Kerajaan Banjar, dan masih berlaku hingga sekarang. Karena itu, pada bulan Zulhijjah atau bulan Safar kalender Arab Hijriyah, masyarakat yang memiliki hubungan kekerabatan dengan buaya tersebut biasanya menyampir memberikan sesajen yang dilarung ke sungai. Mengenai asal-usul buaya gaib dalam mitologi masyarakat Banjar itu, ada 3 versi pendapat yang menjelaskannya, yaitu 1. Berasal dari Putri Junjung Buih. Dari asal-usul penemuan Putri Junjung Buih yang aneh mengapung di atas buih itulah, maka ada yang menganggap bahwa sang putri adalah titisan buaya gaib. Maka anak cucu keturunannya adalah ahli waris yang harus memelihara buaya-buaya gaib tersebut. 2. Berasal dari bayi yang menghilang setelah dilahirkan. Diceritakan di zaman dulu ada seorang ibu yang hamil, yang kemungkinan mengandung bayi kembar. Setelah melahirkan, memang bayinya kembar 2. Namun sesaat kemudian, salah satu dari bayi itu menghilang secara misterius. Bayi yang menghilang itu disebut gampiran, yakni saudara kembar yang gaib. Bayi kembar gaib ini dipercaya akibat sang ayah melakukan suatu ritual, yang umumnya untuk kekebalan atau kesaktian. Jika suatu waktu si ayah atau keturunannya mengalami suatu bahaya, maka dengan memanggil si anak yang gaib itu, ia akan datang untuk menolongnya. 3. Sahabat gaib hasil bertapa. Buaya itu ada pula yang menganggapnya sebagai sahabat gaib hasil bertapa. Sahabat gaib itu bisa datang secara langsung, atau melalui anak kembar yang lahir menghilang secara misterius, seperti pada nomor 2. Namun sahabat gaib yang datang secara langsung ini bisa melalui, menelan sesuatu, seperti minyak gaib, atau memberikan sesajen kepada siluman yang menemuinya saat bertapa. Orang yang bersahabat dengan makhluk gaib ini, maka anak cucunya harus memelihara buaya yang menjadi sahabat orang tuanya dulu secara turun-temurun. B. Tanda-tanda orang yang punya sahabat buaya. Beberapa tanda yang mengindikasikan seseorang punya sahabat buaya gaib adalah 1. Kesurupan. Kesurupan adalah tanda yang paling umum dialami oleh salah seorang ahli waris buaya tersebut. Saat kesurupan, yang bersangkutan berperilaku layaknya seekor buaya, dia tidak berbicara atau berteriak seperti orang kesurupan yang biasa. Tapi dia merayap di lantai atau memanjat dinding, dan berusaha mencari air seperti sungai, selokan, atau tempat-tempat yang ada airnya. 2. Buaya sering tampak di sungai. Buaya sering tampak di sungai depan rumah yang bersangkutan dan hanya dilihat oleh yang bersangkutan. Ini terjadi jika kebetulan dia tinggal di dekat sungai. 3. Sakit yang tidak jelas penyebabnya. Sakit yang tidak jelas penyebabnya, seperti sakit kepala yang terus-menerus, tapi ketika diperiksa secara medis tak jelas penyebabnya. Lalu melakukan terapi tradisional. Sang terapis menyarankan agar melarut telur dan ketan ke sungai, karena mungkin yang bersangkutan punya hubungan dengan buaya gaib tersebut. Setelah hal itu dilakukan, seketika penyakitnya sembuh, sehingga diketahui bahwa ia punya hubungan dengan buaya tersebut. 4. Melalui mimpi. Yang bersangkutan juga kadang mengetahui punya hubungan dengan buaya gaib itu melalui mimpi. Biasanya mimpinya berulang sampai 3 malam dengan mimpi yang sama, misalnya melihat buaya, atau melihat buaya itu meminta sesuatu. C. Dampak mengabaikan memberi makan buaya bagi keluarga atau individu yang terindikasi mempunyai hubungan dengan buaya, dengan ciri-ciri yang sudah dijelaskan di atas,
lalu mengabaikan untuk melakukan ritual memberi makan buaya, maka dampak atau akibat yang bisa diterimanya, keluarganya atau bahkan masyarakat sekitarnya adalah, sering kesurupan, buaya sering tampak di sungai, sakit yang tidak jelas penyebabnya, sering mimpi melihat buaya, buaya meminta korban jiwa. Akibat nomor 1-4 sudah dijelaskan sebelumnya pada ciri-ciri orang yang punya hubungan dengan buaya gaib. Dampak yang kelima yaitu buaya meminta korban jiwa, yang biasanya adalah anak-anak usia 5-10 tahun. Jika buaya meminta korban, maka ia akan mengariau, yaitu memanggil korban secara gaib, sehingga secara tak sadar korban berlari dan langsung terjun ke sungai lalu tenggelam, meski ia pandai berenang, apalagi yang tak bisa berenang. Konon katanya, anak yang kena kariau itu melihat sesuatu yang sangat indah yang disukainya, sehingga secara refleks ia berlari ke arah yang dilihatnya itu, padahal di sana adalah sungai. Meski dicegah atau ditegur, dia tetap berlari. Karena itu, jika ada anak yang tiba-tiba berlari ke arah sungai, maka orang yang melihatnya harus segera menangkapnya. Jika si anak sudah sampai terjun ke sungai, maka biasanya akan langsung tenggelam. Maka masyarakat yang melihat akan segera terjun untuk menolongnya, dengan membawa telur untuk dilepas di sungai, sebagai pengganti anak tersebut. Jika hal itu dilakukan dengan cepat, ada kemungkinan si anak dapat ditemukan dengan cepat dalam kondisi selamat. Demikian seluk-beluk tentang buaya menghantarkan jenazah bayi. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa video kami selanjutnya. Terima kasih.